Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kenalin, nama saya Fauzan. Saya akan membuat beberapa video untuk dokumentasi kegiatan saya. Video ini isinya akan saya upload dan beberapa akan isinya tentang keseharian aja. Terus mungkin beberapa video pertama akan banyak membahas tentang ISMA, yaitu International Student Mobility Award. Jadi itu adalah pertukaran pelajar yang diadakan oleh Dikti ke luar negeri, dan saya alhamdulillah menjadi salah satu awardinya. Saya berangkat ke Scotland, University of Strathclyde di kota Glasgow di Scotland, dan sampai sejauh ini baru pengumuman, dan ada juga persiapan dokumen-dokumen lainnya seperti paspor, terus surat-surat pernyataan, terus foto sendiri. Jadi selanjutnya saya akan banyak membahas tentang ini. Semoga bisa berguna bagi teman-teman semua, teman-teman mahasiswa khususnya ya, biar dapat motivasi untuk daftar ISMA juga. Soalnya bener-bener kesempatan beasiswa ISMA ini bener-bener bagus banget buat mahasiswa, khususnya mahasiswa Indonesia, karena akan banyak pengalaman yang didapat dan juga ya tentu saja jalan-jalannya. Dan paling utama sih pengalaman untuk bisa terjun ke sosial langsung, yaitu sosial yang di luar negara kita sendiri gitu, di luar Indonesia. Dan ISMA sendiri ini tahun pertama ya, angkatan pertama. Jadi yang berangkat ada 1.000 orang kurang lebih, dari seluruhannya ada 2.500 mahasiswa yang daftar, dan diberangkatkan 1.000 orang. Pertama kali dibuka programnya itu ada pengumumannya, dibuka program ini langsung ke luar negeri, dan saya waktu itu benar-benar wah ini harus banget diambil nih, harus banget minimal daftar lah. Kalaupun nggak keterima ya nggak apa-apa. Ya pertama kali akan keluar itu pengumumannya itu disampaikan oleh kantor urusan internasional dari kampus, dan setelah itu seleksi dari kampus. Alhamdulillah saya lolos. Setelah itu baru pertama ikut bahasa Inggris. Jadi kalau di requirement dari seluruhan kampusnya, sebenarnya tes bahasa Inggrisnya ada 3 nih. Jadi pertama ada IELTS, TOEFL, dan yang ketiga adalah Duolingo. Yang Duolingo inilah yang menurut saya ini banget lah, affordable dan praktis banget. Yang pertama dia nggak terlalu mahal bila dibandingkan dengan tes lainnya, TOEFL, IELTS, terus bisa dikerjainnya di rumah. Ini penting banget ya, tes bahasa Inggris ini penting banget. Misalnya nilainya tinggi itu akan menolong banget sih menurut saya sih, dan itu yang menurut saya juga menopang kesempatan saya untuk bisa berangkat itu ya. Semakin tinggi semakin bagus, mungkin seleksinya akan semakin mudah oleh panitianya. Oh ini udah tinggi, ini udah berangkat gitu. Jadi, dan juga nanti akan lihat juga IPK akan dilihat, sama surat rekomendasi dari kampus itu juga penting. Kebetulan dari kampus saya yang merekomendasikan adalah rektor sendiri. Wow, luar biasa Bu Rektor, saya sangat berterima kasih. Terus dari bahasa Inggris, pertama tes bahasa Inggris, akhirnya saya lolos tes bahasa Inggris, nilainya cukup memuaskan. Yang penting lakukan sebaik mungkin bahasa Inggrisnya, itu penting banget. Dan juga nanti misalnya pun lolos kan akan sangat membantu ya bahasa Inggris dia. Saya selain kemampuan akademis dalam bahasa Inggris, pemahaman kata-kata gitu ya, tapi juga harus bisa berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Inggris. Itu sih penting banget. Baru masukin data-data yang diperlukan ISMA ini sendiri, yaitu tadi bahasa Inggris, surat rekomendasi, itu ada beberapa esai. Nah, esai ini sebenarnya sih menurut saya sih surat motivasi ya, motivation letter ya. Jadi isinya apa sih yang akan dilakukan kalau lulus, kemudian apa sih yang akan dilakukan kalau lulus, kalau keterima, habis itu apa sih yang akan sosial apa gimana ya, perkumpulan apa yang ingin kalian masuki gitu. Misalnya saya keterima di sini saya akan masuk ke society apa, saya akan melakukan budaya apa gitulah.
Jadi lebih ke ya kayak motivation letter, dan susunannya pun kurang lebih menurut saya kayak motivation letter. Jadi susunan pertanyaan esai, ya pokoknya lakukan sebaik mungkin lah di situ juga. Dan jangan lupa, saya punya saran untuk motivation letter tuh selalu lihat apa sih tujuan kegiatan ini, apa sih tujuan beasiswa ISMA ini, tujuannya apa. Nah disitulah kalian teman-teman harus bisa meyakinkan bahwa tujuannya ini sejalan dengan tujuan kita gitu. Jadi panitia bisa menilai bahwa mahasiswa ini tuh memang serius apply kegiatan ini gitu ya. Ya pokoknya garis besar itu ya, yang penting tuh bahasa Inggris, IPK, ya tadi pertanyaan esai, motivation letter, itu juga ada pengalaman organisasi dan lain sebagainya. Itu nanti dipenuhi. Pokoknya jangan sampai bertele-tele tapi detail gitu ya. Terus seleksi kedua, terus kita tunggu waktunya. Waktu pengumumannya itu cukup lama ya, kita udah submit semuanya sekitar setengah bulan dari kita pengumuman. Ya agak meleset ya waktunya sebenarnya, cuman ya perlu dipahami bahwa ini kan pertama kali ya, saya angkatan pertama dan pasti banyak panitianya yang susah dan lain sebagainya dan ribet banyak sekali. Kata dari KUI saya, KUI itu kan kantor urusan internasional tuh ada sertifikat bahasa Inggrisnya nggak valid gitu-gitu ya. Jadi Duolingo-nya misalnya cuman ambil yang praktis, ada yang cuma ambil prediction TOEFL-nya gitu-gitu. Pokoknya banyak banget. Kemudian nunggu sebulan, wah itu ribut banget di sosial media tuh. Duh mana nih panitia nih, aduh saya belum ada, aduh gitu lah pokoknya. Terus ada yang ngeluh gitu, aduh nih panitia gimana sih ya. Saran saya sih ya kalem aja lah, tenang aja gitu ya, tunggu waktunya. Ya memang akan deg-degan. Saya juga waktu menunggu itu banyak banget kegiatan kampus ya. Ujian, kemudian saya ada seminar kerja praktek, terus ada ya laporan lainnya banyak banget. Itu bikin perasaan tuh deg-degan terus gitu ya, intinya gitu sih. Pokoknya semuanya jalanin aja dengan santai gitu ya. Di situ pengumuman. Nah pengumuman ini juga banyak kejadian, banyak banget cerita. Jadi gini, pengumuman tuh hari pertama di webnya tuh masuk, selamat Anda ternominasi ini akan diambil atau tidak. Tentu saya ambil dong. Itu malam-malam tuh jam 10, jam setengah 11. Nominasi ini. Wah, ada email masuk. Di email masuk, baru saya klik linknya. Itu nanti akan terbawa ke websitenya. Selamat Anda ternominasi untuk ini. Apakah Anda ambil gitu? Confirm or apa ya? Dilewati gitu lah ya. Tentu saja bisa confirm dong. Confirm. Habis itu, wah ini sudah confirm begitu ya. Itu nyampe malam banyak juga yang sudah dikonfirm ternyata decline. Jadi lumayan banyak masalah ya dari webnya. Tapi ya perlu dimaklumi karena masih pertama kali, dan saya yakin juga panitia tuh masih trial and error, masih pertama kali. Setelah itu pengumuman sudah, aduh nih decline nih, semua pada gitu, decline nih, aduh kenapa ya kok decline ya gitu. Wah sampai besok saya mau komen juga, tapi saya sudah berprinsip untuk bersabar. Akhirnya saya tenang aja. Teman-teman semua dari kampus saya juga, dari kampus saya itu ada sekitar 12 orang yang daftar. Semuanya begitu jadinya. Ada yang nggak dapat email, ada yang nggak dapat email terus tapi terkonfirm terus decline gitu lah, banyak banget. Kayak habis itu, nah baru keesokan harinya siang kalau nggak salah ya, atas semua keributan itu tuh muncul dari dosen kantor internasional ya. Situ bilang, "Jan, selamat nih, ini wah dapat, terima, selamat Anda terkonfirmasi ini, aduh seneng banget, lega banget, wah pokoknya lega banget itu langsung. Wah padahal lagi ujian saya keluar kamar, pas tahu ngabarin ke orang tua, "Boy, saya udah konfirmasi, udah fix nih berangkat tahun ini keluar negeri." Aduh udah, alhamdulillah ya, alhamdulillah saya banyak bersyukur ya. Dan dari semua yang udah tadi kesalahan tadi terkonfirm ternyata ke decline gitu, tetap ujung-ujungnya pemberitahuannya secara manual ya. Ya namanya juga pertama kali ya, masih ada banyak masalah ya, banyak yang nggak sabar gitu, banyak ini kenapa gitu kan. Tapi ya intinya stay cool aja, tetap bersabar, tetap ngikutin berita, tetap pokoknya jangan sampai ketinggalan apa berita gitu ya. Kemudian udah pengumuman,
kami dikumpulkan, dan alhamdulillah sampai saat ini persiapannya ya menunggu pengumpulan berkas-berkas yang diperlukan dari ISMA, yang dibutuhkan oleh ISMA. Saya sudah siap paspor, kemudian surat-surat pernyataan, kemudian foto dan nilai dalam bahasa Inggris itu sih nanti. Jadi sampai situ aja dulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk peserta ISMA tahun depannya, tahun 2022 atau 2022 awal tahun. Assalamualaikum.